Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Waalaikumsalam. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam kajian online Jovisa kali ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saya, Tia Asma Amanillah, insya Allah yang akan memandu jalannya acara Jovisah Talk pada malam yang penuh berkah ini. Oh iya, teman-teman sebelum mulai, kalau boleh tahu, Sobat Jovisah yang hadir malam ini dari kota mana aja nih? Yuk, boleh dong diketik di kolom chat ya. Insya Allah aku baca. Masya Allah. Kak Honsa dari Sidoarjo, ada yang dari Bandung, dari Jogja, dari Brebes, Jawa Tengah, Bekasi, Jogja, Bandung, Samarinda, Jakarta, Cilacap, Jateng, Bandung, Tangerang. Masya Allah. Kami ucapkan selamat datang. Malang hadir juga ya. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh Sobat Jovistah yang hadir di berbagai wilayah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi langkah teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di majelis ilmu ini, serta menjadi bertambahnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk membuka acara ini agar semakin berkahi, mari kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kak Rika Amanda. Kepada Kak Amanda, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Allazina amanu wa amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Jazakumullahu khair kepada Kak Manda atas lantunan ayat suci yang telah dibacakan. Semoga menambah keimanan dan kecintaan kita terhadap Al-Quran. Oke, sebelum menyelami materi yang insya Allah yang akan membawa manfaat, yuk kita kenalan dulu dengan sosok inspiratif yang akan membersamahi kita hari ini. Kira-kira ada yang tahu siapa beliau? Oke, ini dia sekilas tentang pemateri kita ya.
aku bacakan dulu. Jadi pemateri kali ini Ustadz Laude Munafar. Tempat tanggal lahirnya Lohia, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, 5 Juni tahun 1991. Usianya kini 34 tahun. Alamatnya status menikah, ayah dari 3 anak. Pekerjaan beliau adalah penulis dakwah, aktivis sosial. Beliau juga memiliki Facebook karena beliau founder dari Indonesia Tanpa Pacaran. Nah, teman-teman bisa berkunjung di Facebooknya ya. Ada pendidikan beliau S1 di Yogyakarta. Pengalaman dan aktivitas beliau adalah pendiri Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran yang didirikan pada tahun 2015. Penulis juga pembicara nasional. Oke, sekian. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi materi yang akan disampaikan Ustadz Laudin Munafar dengan tema You'll Be My Heart. Disimpan yang rapi, didoakan dalam sepi. Tanpa memperpanjang waktu, kepada Ustadz Laode Munafar kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Waktu dan layar kami persilahkan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Apakah sudah hadir? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke Ustadz, silahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manahana ni'aman katsiratan hatta nastati'a nastami'a fi hadzal makan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat yang besar, nikmat katsiratan, nikmat yang banyak sehingga pada malam hari ini kita bisa bertatap muka walaupun hanya melalui aplikasi Zoom. Semoga ini tidak mengurangi barokahnya pertemuan kita pada malam hari ini. Salawat dan salam kita curahkan kepada makhluk istimewa yang ada di muka bumi ini. Salah seorang pemuda yang harusnya bisa menjadi idola pemuda-pemuda yang ada di muka bumi ini. Salah seorang bapak yang juga harusnya bisa menjadi contoh bapak-bapak yang ada di dunia ini. Salah seorang kakek yang juga sayang sama cucunya yang juga harusnya bisa menjadi teladan kakek-kakek yang ada di muka bumi ini. Salah seorang pemimpin, salah seorang panglima perang, juga salah seorang pendidik yang juga harusnya bisa menjadi contoh pendidik maupun panglima perang yang ada di dunia ini. Beliau adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang selalu setia untuk memperjuangkan risalah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Sahabat-sahabat sekalian, adik-adik sekalian yang saya banggakan, ini komunitas Jovisa ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertatap. Sebelumnya saya mohon diizinkan untuk bisa sharing sedikit presentasi berkaitan dengan malam hari ini supaya saya ingin menyebarkan PPT-nya.
Baik, ya sudah bisa kelihatan ada sekalian. Tidak, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Baik, teman-teman sekalian, ada tema yang perlu dan yang sepertinya menarik untuk kita bahas mengenai tema ini adalah You'll be in my head atau disimpan yang rapi, didoakan di dalam sepi. Seperti tema yang diberikan oleh panitia pada malam hari ini. Kenapa ini tema yang paling penting yang menurut saya dibahas oleh anak-anak muda untuk di tengah kondisi hari ini? eh, ada beberapa permasalahan-permasalahan yang muncul ketika perkembangan usia muda lagi menggebu-gebu perasaan cintanya, maka banyak di antara anak muda itu tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dia tidak mampu mengendalikan perasaan cintanya, sehingga yang terjadi dorongan cintanya itu diekspresikan secara liar yang membuat hawa nafsu itu sulit terkontrol dengan baik. Naluri cinta yang harusnya bisa mendatangkan keberkahan, bisa mendatangkan manfaat, yang terjadi malah naluri cinta yang dimiliki oleh anak muda itu justru menjadi sebuah permasalahan bagi anak muda hari ini akibat naluri cintanya dikendalikan oleh hawa nafsu. Padahal kalau kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya atau kita memahami esensi cinta ini, maka sesungguhnya naluri cinta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini bisa menjadi berkah bagi anak-anak muda hari ini. Maka tema pada malam hari ini adalah tema yang memang penting untuk dibahas bagi anak muda bagaimana menyimpan perasaannya dengan rapi di dalam hati, kemudian dia mampu mengontrol dirinya ketika dia sedang berduaan dengan Allah, dia bisa meminta apa yang diharapkan di dalam hatinya. Bahasanya secara teori gampang, tetapi dalam tataran aplikasinya memang kadang-kala tidak semudah apa yang dialami oleh kondisi-kondisi anak muda hari ini. Tidak hanya pada anak muda yang belum aktif dalam komunitas-komunitas pengajian, ya, yang aktif dalam komunitas pengajian pun teori ini itu sangat berat. Karena itu penting kita untuk saling mengingatkan pada malam hari ini untuk mengingat kembali esensi dari perasaan cinta sehingga cinta yang kita miliki di dalam hati itu tidak bergerak secara liar. Karena itu saya ingin memberikan dulu gambaran bagi teman-teman sekalian ya agar bagaimana perasaan yang ada di dalam diri ini itu tidak bisa bergerak secara liar. Yaitu perlu kita memahami dulu bagaimana gerakan perasaan di dalam hati kita sehingga bisa mengontrol perasaan itu ya sehingga bisa kita menyimpannya dengan rapi dan kita itu bisa mendoakannya ketika dalam kondisi yang sepi. Hal yang harus dipahami adalah ya jadi kita itu harus memahaminya dulu. Jadi bagaimana? Jadi perasaan itu ya kita harus pahami dulu bahwa perasaan itu adalah yang kita miliki hari ini, perasaan menggebu-gebu itu adalah insal bawaan dari Allah Subhanahu wa taala. Perasaan suka terhadap lawan jenis itu bagaikan HP itu insal bawaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaikan HP itu sudah ada aplikasi bawaannya. Kita tidak bisa menghilangkannya dan kita juga tidak bisa eh sebentar izin. Ya. Jadi perasaan cinta itu adalah insal bawaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya maksud insal bawaan itu adalah berarti dia itu sudah melekat di dalam diri manusia.
Cuma yang membedakan itu apa? Jadi semua manusia yang ada di muka bumi ini itu sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan struktur yang sempurna. Nah, salah satu bagian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bahasa agamanya adalah ghorizatun na'u, yaitu naluri ketertarikan terhadap lawan jenis. Semua manusia yang sudah Allah ciptakan itu sudah dibekali. Ya, bagaikan HP itu, ketika produk HP dikeluarkan, dia sudah ada aplikasi install bawaannya yang diberikan oleh produsen-produsen HP. Dan itu sudah melekat. Dia tidak bisa dihilangkan. Sejak manusia itu lahir. Yang membedakan itu apa? Yang membedakan itu adalah tergantung dari kadangkala pertama misalnya faktor usia atau faktor lain misalnya kadangkala tergantung dari faktor rangsangan yang datang dari luar. Rangsangan dari luar itu apa? Misalnya seorang perempuan yang sering nonton film drama Korea dengan misalnya seorang perempuan yang sering dia ikut-ikut pengajian, maka bisa jadi dorongan naluri cintanya itu dia akan beda dengan lagi dengan perempuan tadi itu antar perempuan tadi walaupun sama perempuan. Jadi perempuan yang sering dia nonton film drama Korea bisa jadi dorongan naluri cintanya itu akan beda dengan seorang ahwat yang ketika dia sedang menghadiri pengajian rajin membaca Al-Quran. Besar dan kecilnya itu beda. Ya, tapi semua manusia itu ada. Bahkan anak dalam survei itu, anak ketika dia usia 2 tahun, anak usia dia ketika apalagi misalnya sudah 7 tahun, bahkan walaupun itu ada kakak, Rasul itu memerintahkan itu ranjangnya dipisah, walaupun itu ada kakak. Jadi sudah fitrahnya manusia itu sudah ada perasaan cinta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sejak lahir dalam diri manusia, semua manusia itu. Ini penting sehingga eh, hal ini harus dipahami bagi anak muda. Jangan mengatakan saya itu tidak ada perasaan cinta kok sama teman saya satu kelas. Nah, saya itu tidak ada perasaan cinta kok sama tetangga saya. Saya itu tidak ada perasaan suka kok sama dalam komunitas saya. Kita itu cuma temanan saja. Di awal begitu. Tapi ingat, manusia itu sudah ada mesinnya yang memang sudah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia sudah tertancap dalam diri manusia. Besar dan kecilnya kita tidak tahu kapan itu terjadi. Bisa jadi ada rangsangan dari luar, menonton misalnya drama Korea, apalagi rangsangan-rangsangan dari luar melihat di sekelilingnya, atau mendapatkan informasi, maka dorongan itu pasti akan ada. Sekarang mungkin kau mengatakan, aku tidak ada perasaan sama dia, tapi bisa jadi ketika kau semakin dekat, bisa jadi kau mengatakan, aku tidak bisa hidup tanpa dia. Kasusnya begitu. Jadi jangan merasa, saya itu tidak ada perasaan sama dia. Wah, walaupun misalnya ya seorang perempuan itu mengatakan, bah, dia itu seorang laki-laki yang saya itu tidak ada rasa sama dia. Dia itu misalnya hitam, dia itu nggak pernah mandi, dia itu sikat giginya juga malas-malasan, bajunya juga begitu-begitu misalnya, nggak ada perasaan sama dia. Yang namanya orang itu, yang namanya orang itu sudah ada mesinnya. Sekarang mungkin belum, tapi lama kelamaan seorang akhwat atau seorang wanita diingatkan setiap hari diingatkan oleh laki-laki seperti yang saya gambarkan tadi. Hari ini kamu jangan lupa makan ya di chat WA. Kamu diamkan saja atau dibalas cuma satu huruf. Iya. Besoknya diingatkan lagi.
hari ini kamu jangan lupa pergi ke sekolah atau ke kampus ya. Jawabannya perempuan cuma satu huruf. Iya. Besok kan harinya lagi diingatkan. Besok kamu jangan lupa bangun pagi ya. Diingatkan lagi jawabannya perempuan cuma satu huruf. Iya. Dengan laki-laki yang memang kita tidak ada perasaan sama dia. Diingatkan terus, diingatkan terus selama 3 bulan dengan kata-kata yang sama, chat yang sama. Kemudian ketika bulan selanjutnya, laki-laki misalnya dia tidak akan menchatnya, maka wanita seolah-olah merasa ada yang kurang. Ih, kenapa dia tidak chat saya ya? Malah akan chat balik. Mohon maaf, hari ini kamu baik-baik saja kan? Ih, dia kok jadi perhatian banget ya. Ih, kayaknya kalau dia tidak perhatian sama saya, seolah-olah saya ada yang kurang dalam hidup saya. Itu soal rasa. Kenapa? Jadi sekarang kita itu bisa jadi belum ada rasa sama sekali. Belum ada rasa sama sekali pada lawan jenis. Tetapi kita tidak tahu kapan naluri cinta itu dia bergejolak dan kapan ya setan itu akan masuk dalam diri seorang laki-laki maupun seorang perempuan untuk membisikkan melakukan kemaksiatan. Karena itu ini hal yang di awal untuk apa? Agar kita itu bisa memahami cara kerjanya perasaan itu yang kadangkala itu bisa menjadi sumber konflik dan kesedihan bagi anak muda hari ini. Masalah-masalah yang sering membuat galau. Mungkin anak muda jaranglah masalah-masalah galaunya itu dalam masalah keuangan hari ini mungkin ya. Tapi banyak anak muda hari ini yang galau itu gara-gara masalah cintanya. Nah, karena itu, ya, ini perlu kita memahami karakter cinta yang saya ingin jelaskan beberapa poin sehingga perasaan kita itu kita bisa memendamnya di dalam hati dan kita nanti bisa berdoa kepada Allah bagaimana perasaan ini kita mengharapkan perasaan yang terbaik agar kita juga berharap diberikan dari yang terbaik juga dalam ekspresikan cinta. Nah, apa yang saya sampaikan tadi? Iya, mana buktinya bahwa naluri cinta itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan ini sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu sudah tercantum di dalam Al-Qur'annya dan ini ayat yang sering diungkapkan ketika kita berbicara mengenai naluri cinta yang dimiliki oleh seorang manusia yang ada di muka bumi ini sebagai bukti bahwa naluri cinta itu memang sudah ada pada setiap manusia. Ya, seperti saya cantumkan di layar, yaitu biasanya kita menggunakan surat Al-Imran ayat 14, yaitu zina linnasi hubbus syahwati minan nisa wal banin wal qanatirina, ya jadi jelaskan di situ dijadikan indah pada pandangan manusia apa-apa yang ia ingini ya. Salah satunya disebutkan di sini itu yaitu wanita-wanita. Jadi Allah itu di dalam ayat ini sudah menjelaskan bahwa sudah fitrahnya kayak sudah ada bawaannya manusia kayak magnet itu yang namanya laki-laki itu suka sama wanita. Yang namanya seorang orang tua itu sayang sama anak-anaknya. Itu fitrahnya. Yang namanya manusia yang ada di muka bumi ini itu pasti dia akan suka emas. Siapa yang tidak mau diberikan emas? Semua orang yang ada di muka bumi ini tuh pasti dia suka emas. Bahkan walaupun emas itu berkeping-keping, walaupun emas itu sudah dihancurkan, walaupun emas itu di lubang batu, orang itu akan mencarinya. Itu fitrah. Orang suka pada kendaraannya, pada binatang-binatang peliharaannya. Itu fitrah. Dan Allah ketika kita berbicara mengenai cinta sebagai bukti bahwa cinta itu
Allah sudah berikan atau sudah anugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada manusia ketika dia sejak lahir, yaitu bahwa manusia itu sudah diberikan naluri mencintai pada wanita. Nah, ini buktinya dalam surat Ali Imran ayat 14. Nah, sehingga cinta itu dia tidak bisa disalahkan karena dia anugerah. Kita mencintai seorang laki-laki, misalnya wanita juga, wanita mencintai seorang laki-laki, misalnya laki-laki mencintai seorang wanita, kalau hanya soal cinta, itu masih dalam tataran yang wajar, masih dalam tataran yang normal. Kalau hanya sekedar suka. Jadi Allah itu tidak akan mempertanyakan, hai fulana, kenapa kamu suka sama laki-laki itu? Hai fulan, kenapa kamu suka sama wanita? Itu normal. Yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti itu adalah, hai fulan, hai fulana, bagaimana ekspresi cintamu ketika kamu suka pada lawan jenismu? Karena soal rasa itu tidak akan dihakimi, tapi Allah itu akan mempertanyakan bagaimana ekspresimu ketika Allah itu sudah berikan naluri cinta. Maka segala ekspresi ini itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu diatur dalam syariatnya agar manusia itu dia tidak salah jalan. Untuk itu, ya, agar perasaan cinta ini, ya, saya sudah menjelaskan pemahaman ini dalam buku saya yang judulnya Indonesia Tanpa Pacaran. Agar anak muda itu bisa memahami bagaimana karakter cinta, sehingga naluri cinta ini itu bisa kita kendalikan dengan baik. Agar perasaan itu bisa kita kendalikan dengan baik. Bahwa kenapa kalau kita tidak mampu mengendalikan dengan baik, maka ini akan jadi masalah. Banyak anak muda hari ini, dia bermasalah dengan perasaannya, dengan pergaulannya, dengan cintanya, karena dia tidak memahami arti cinta. Bagaikan orang, kalau dia tidak memahami sesuatu itu yang sebenarnya dia bermanfaat, bisa jadi dia menjadikan malapetaka bagi dia. Apa poin pertama yang ingin saya sampaikan, yang harus dipahami bagi anak muda, bahwa yang namanya cinta itu dia bersifat netral. Netral itu apa? Netral itu, ya, tidak selalu baik dan juga tidak selalu buruk. Ya, kebaikannya dan keburukannya ditentukan bagaimana kita menggunakannya. Jadi bagaikan pisau, ya. Pisau itu kalau kita manfaatkan untuk misalnya memotong sayur, kita gunakan untuk sayur selanjutnya, sayur itu kita cuci, kita masak, kemudian kita sajikan pada orang-orang di rumah, maka itu bisa mendapatkan manfaat dari pisau itu. Ya, bisa mendapatkan pahala dari pisau itu. Tapi kalau pisau itu kita gunakan untuk menusuk orang-orang yang tidak bersalah, maka berarti pisau itu bisa menjadi malapetaka bagi dia. Sama dengan air. Air itu kalau kita mampu kendalikan dengan sebaik-baiknya, kalau sedikit, itu bisa mendatangkan manfaat bagi kita. Air itu untuk mandi, untuk kebutuhan hari-hari, ya, untuk bersuci dan sebagainya. Tetapi ketika kita tidak memahami karakter air, melihat air yang besar, dia kira bisa berenang, kemudian dia lompat di dalam kolam, melihat orang lain kayaknya enak ya bisa berenang, ternyata dia ikut lompat juga, ternyata dia nggak bisa berenang. Dia tidak mampu mengendalikan air itu, akhirnya air itu bisa menjadi bencana bagi dia. Ada anak-anak yang dia tidak tahu bahwa seolah-olah bermain kembang api itu bagus, bermain korek api itu bagus. Api itu bisa mendatangkan manfaat untuk memasak, untuk kebutuhan hari-hari. Tetapi ketika anak-anak itu tidak memahami karakter api, maka mereka bermain api, membakar bantal, membakar kapas, kasur, akhirnya apa? Kebakaran dan api itu melukai mereka. Nah, seperti yang terjadi eh,
1 minggu yang lalu di Kendari. Jadi anak kecil bermain api, orang tuanya ditinggal, orang tuanya meninggalkannya di rumah, mereka main api, bakar bantal katanya, meninggal 3 orang. Nah, sama halnya juga begitu naluri cinta. Anak muda hari ini itu kenapa terjadi masalah dengan perasaan cintanya? Karena mereka terbiasa bermain-main dengan perasaan cintanya, menganggap bisa mengendalikan perasaan cinta, yang terjadi malah cintalah yang mengendalikan mereka. Merasa mampu menahan diri. Saya itu sudah dewasa kok. Saya itu sudah tahu mana yang baik dan yang buruk. Saya itu dekat dengan dia, sudah tahu batasannya. Ternyata ketika sudah dekat-dekatan, kebablasan. Kenapa? Tidak memahami naluri cinta. Tidak memahami karakter cinta. Nah, salah satu karakter cinta itu adalah dia bersifat netral. Seperti saya gambarkan tadi. Walaupun laki-lakinya itu kamu mengatakan, dia itu saya tidak ada perasaan sama dia. Dia itu jelek, giginya ompong, rambutnya sudah botak. Tapi kalau kamu sudah dekat-dekat dengan dia, kita tidak tahu yang namanya perasaan itu. Ah, dia itu sudah om-om, gak ada perasaan sama dia. Gak ada yang namanya begitu. Kalau laki-laki itu sudah dekat dengan wanita, kalau ini kita tidak memahami karakternya, dia itu netral. Kalau cinta itu dia tidak netral, maka tidak ada orang jelek yang akan menikah. Ya, walaupun jelek itu, cinta cantik itu relatif ya. Kalau cinta itu misalnya dia tidak netral, nggak ada orang gila itu yang mengalami pelecehan. Cinta itu netral, maka nggak bisa saya katakan bahwa laki-laki dengan perempuan itu ketika mereka bertemu itu tidak diatur dengan baik, tidak memahami karakternya. Makanya pentingnya bagi wanita-wanita ini itu menjaga diri. Jangan mentang-mentang dia teman satu kelas. Jangan mentang-mentang dia misalnya tetangga, padahal dia bukan mahram. Jangan mentang-mentang dia teman sekolah, akhirnya dekat-dekat, boncengan ke sana kemari, atau teman kuliah, telepon-teleponan sampai larut malam. Cecetan. Sekarang nggak apa-apa. Ah, nggak ada perasaan. Tapi yang namanya perasaan itu dia akan terus bergejolak. Dia netral. Karena netral itu, namanya netral itu dia dia posisi netral. Dia bisa ditarik kapan saja. Ditarik kapan saja itu maksudnya dia bisa jatuh kapan saja. Yang sekarang mungkin belum ada perasaan cinta. Tapi kalau dia sudah tersentuh hatinya, maka dia bisa ditarik. Pada siapa saja itu pada lawan jenis. Ya. Jadi ini poin pertama. Cinta itu bersifat netral. Ya, dia nggak akan memandang. Ya penting dia seorang laki-laki, laki-laki bapak-bapak, om-om, atau dia adik-adik, dia itu adik kelasku, dia itu kakak kelasku, dia itu tetanggaku. Maka Islam itu sebenarnya itu hadir untuk mengatur itu. Menjaga betul laki-laki dengan perempuan, jangan sampai ini ada masalah. Makanya Islam itu memberikan rambu-rambu sebelum terjadi. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan karakter cinta yang harus dipahami oleh anak muda adalah bahwa cinta itu dia dorongannya dia dari luar. Dia muncul karena rangsangannya itu dari luar. Seperti karena apa? Sering karena dekat-dekat, sering karena tertarik kecantikan fisiknya, sering bersama atau minat. Kata orang Jawa itu bahasa Jawanya Witing Tresno Jalarang Suku Kulino. Ya. Kalau sudah sering ketemuan, maka rasa cinta itu akan muncul. Dan dia rangsangannya dari luar. Nah, salah satu contoh yang saya gambarkan adalah bahwa sederhana begitu ya. Sederhananya misalnya saya gambarkan tadi pada orang-orang yang sering nonton film drama Korea. Saya ingatkan. Kayaknya sepele, tapi percayalah bahwa orang yang sering nonton film drama Korea, imajinasinya dalam kesehariannya itu akan beda dengan imajinasinya seorang perempuan yang dia sering menghadiri pengajian atau dia sering menghafal Al-Quran.
Kenapa? Bayangkan ya, kok sederhananya logikanya begini. Seorang perempuan yang ketika dia sering menonton film drama Korea, dia melihat opa yang ganteng, ih kayaknya ganteng sekali dia. Coba ya kalau saya punya pasangan seperti dia, ih kayaknya dia romantis banget. Akan terbawa hayalan. Tapi kalau ada orang yang dia sering membaca Al-Quran, sering dia ikut pengajian, maka hayalannya, hatinya, itu dia selalu dekat dengan Al-Quran. Dia selalu mengingat Allah. Bayang-bayangan dalam kesehariannya itu adalah dia selalu mengingat Allah, dia selalu merasa terhubung dengan Allah, dia selalu merasa diingatkan, dia selalu merasa bahwa apa yang saya lakukan itu selalu dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala 24 jam. Bayangannya beda, imajinasinya beda. Kenapa? Karena rangsangan itu dari luar. Rangsangan dari luar itu adalah apa yang kita lihat dari luar masuk di dalam hati kita berpengaruh terhadap tingkah lakunya kita. Jadi jangan mengira apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu tidak berpengaruh dengan perbuatan kita. Maka saya selalu menyampaikan, perempuan yang dia misalnya sering bergaul dengan wanita-wanita yang soleha, dengan misalnya wanita-wanita yang tiap hari omongannya mengenai pacaran, mengenai seorang laki-laki dan sebagainya, maka walaupun kamu tidak pacaran, yang lain setiap hari ngomongnya pacaran, lama kelamaannya kamu juga ingin punya pacar. Kenapa merasa, ih, yang lain sudah punya pacar, aku kok cuma sendiri yang jomblo, akunya kapan? Tapi kalau misalnya sudah biasa kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, sibuknya bahas mengenai kajian, sibuknya bahas mengenai acara, maka ingatan kita itu adalah ingatan yang selalu mengantarkan kita kepada kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dorongan dari luar itu adalah memang selalu mengarahkan kita misalnya pada sahabat-sahabat untuk kita sama-sama taat pada Allah. Itu. Ya. Yang kedua, cinta itu dia semakin dipancing dia akan semakin bergerak liar. Ya. Semakin dipancing dia akan semakin bergerak liar. Kenapa yang saya sampaikan di sini bahwa cinta itu tanpa pengawasan dan panduan yang benar ya dapat menjadi liar dan mengarahkan kita pada perbuatan yang melanggar nilai-nilai Islam. Jadi inilah yang saya katakan bahwa cinta itu dia seperti saya berikan contohnya tadi bahwa bagi anak muda yang sering berkomunikasi walaupun hari ini misalnya dia tidak ada perasaan, tapi dia sering dipancing dengan informasi-informasi, sering bertemu, sering telepon-teleponan, maka lama-kelamaan perasaan cinta itu akan ditarik juga. Ya, istilahnya apa? Bagaikan seseorang itu seorang pengusaha yang dia sudah berinvestasi pada sebuah perusahaan. Dia sudah mengorbankan waktunya, dia sudah mengorbankan tenaganya, dia sudah mengeluarkan uang yang banyak. Maka untuk keluar dari perusahaan itu atau untuk meninggalkan perusahaan itu maka dia berat sekali. Begitu juga kenapa orang-orang yang dia misalnya sudah pacaran bertahun-tahun sampai dia bucin sekali itu. Kenapa? Karena dia semakin dipancing perasaan cinta itu semakin bergerak liar dan dia menjadikannya sulit untuk berpikir rasional. So, kita lihat gitu orang-orang yang bucin itu walaupun kita sudah ingatkan, dia tetap cinta, sudah sering disakiti, sudah sering dibuat menangis, tapi dia tetap cinta. Bucin lah istilahnya. Nah, kenapa? Makanya saya katakan bahwa kalau orang itu dia sudah bucin, maka rasionalitasnya itu sudah tidak jalan. Dia sudah tidak mampu mengendalikan perasaannya sehingga semua yang diminta sama pacarnya, dia akan mau melakukan apa saja itu. Sampai-sampai kehormatannya dia berikan, walaupun itu secara gratis, bahkan dia fasilitas. Bucin. Karena itulah ya, bagi anak muda ya,
kalau perasaan cinta itu dengan lawan jenis penting untuk diatur, penting untuk dijaga. Jangan pernah membiarkan memberikan perasaan pada lawan jenis, walaupun itu selalu saya ingatkan, walaupun itu Anda sedang khitbah, walaupun itu Anda itu sedang ta'aruf. Kenapa kalau perasaan Anda itu sudah Anda berikan pada seorang ikhwan misalnya, kalau laki-laki itu misalnya perasaannya itu sudah memberi masih ngisi habis. Jadi walaupun perasaan cinta sebagaimana tadi. Jadi sebagaimana tadi. Nah, saya lupa tadi sampai mana kita tadi. Jadi kita ya, kita lanjut. Jadi perasaan cinta itu ya semakin dipancing dia semakin menjadikan dia bergerak liar. Ya, karena itu penting bagi anak muda hari ini itu menjaga dirinya walaupun Anda itu sedang khitbah, walaupun Anda itu sedang ta'aruf. Kenapa? Yang namanya orang ta'aruf atau khitbah itu karena belum nikah, belum sah. Kalau Anda sudah memberikan perasaan cinta Anda duluan, sementara misalnya dalam proses ta'aruf itu ternyata ada hal yang sebenarnya memungkinkan harus dibatalkan, maka Anda itu akan galau berhari-hari, berbulan-bulan. Kenapa? Sudah terlanjur memberikan perasaan cintanya. Bahkan kalau kita dalam ta'aruf, dalam khitbah, sudah mengedepankan perasaan cinta duluan pada lawan jenisnya kita, bisa jadi membuat kita itu akan melewati batasan-batasan pergaulan dalam syariat Islam. Kenapa? Karena cinta itu dia semakin dipancing, semakin bergerak liar. Inilah yang terjadi pada bucin-bucin tadi. Jadi, saya ingatkan bahwa menjaga amanah cinta itu adalah bagian dari tanggung jawab. Kenapa? Karena cinta itu adalah amanah suci dari Allah. Kita berharap bagi anak muda hari ini, kita tidak berikan ruang untuk kesalahan dalam penyalahgunaannya. Kita menjaganya dengan penuh tanggung jawab. Kalau ada perasaan, ya itu memang hal yang wajar, tetapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana menjaga ekspresi cinta kita itu tidak kebablasan. Nah, cukuplah Allah dengan kita yang tahu. Cukuplah kita berdoa kepada Allah, kita menjaganya, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya kepada Allah itu sebaik-baik pemohon kita dengan cara apa? Dengan cara memperbaiki diri kita. Kalau misalnya dengan kita memperbaiki diri, kemudian kita sudah menjaga sholatnya kita, Al-Qur'annya kita sudah berusaha memperbaiki, maka ketika kita meminta kepada Allah itu pun juga enak. Tapi kalau kondisi kita dalam keadaan kotor, sholatnya juga malas-malasan, jarang juga ngaji, menutup aurat juga setengah-setengah, maka ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu rasanya kita juga itu malu. Maka ya, dekatkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu online dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan amalan-amalan yang terbaik kita, melaksanakan syarat-syaratnya Allah Subhanahu wa taala sehingga doa kita itu langsung tembus kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan pertolongan pun itu langsung sampai kepada kita. Bagaikan paket kalau orang itu online itu sama-sama online itu ngantarnya juga cepat. Tapi kalau yang menerima paket itu juga sulit dihubungi, itu juga lama sampainya. Tapi kalau kita sama-sama selalu dekat dengan Allah, selalu terhubung dengan Allah, maka insya Allah segala doa-doa kita insya Allah akan lebih cepat juga diberikan atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ada sekalian kita perbanyak dalam tanya jawab. Silakan nanti pada malam hari ini kita saling share. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullahu khair Ustadz atas pemaparannya yang begitu luar biasa dan menginspirasi.
Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita rehat sebentar buat dokumentasi bareng dulu yuk. Oke, teman-teman yang berkenan ikut dokumentasi, boleh banget nih dipersiapkan dirinya. Untuk yang akhwat, silahkan dirapikan dahulu kerudungnya, senyumnya juga, biar makin kelihatan cakep. Habis ini kita sebelum sesi tanya jawab, kita sesi dokumentasi dulu ya. Oke, ditunggu, boleh on cam. Oke, kita sudah semuanya ini ya. Apakah masih ada yang belum on cam? Ustadz, maaf, ayang apa? Eh, Oh, mohon maaf ayatnya Ustadz. mohon dinikan dulu, Anpin Ustadz apa matikan dulu. Mohon maaf, Ustadz. panitia. Oh, Oke, kita mulai ya. Satu, dua, tiga. Siap. Satu, dua, tiga lagi. Oke, lagi. Sip. Makasih teman-teman semuanya yang sudah berkenan untuk on cam sesi dokumentasi. Oke, sebelum sesi tanya jawab dimulai, izinkan teman-teman, ini apa sih namanya? Ya Allah. Ada di kolom chat, nanti ada feedback. Jadi nanti silahkan teman-teman boleh kirim feedbacknya ya teman-teman setelahnya pemaparan materi kali ini. Ini sudah. Jadi nanti silahkan teman-teman mengisi feedback Jovisa ini, baru kita mulai sesi tanya jawab. Insya Allah diberikan waktu 1 menit. Insya Allah ini ada siaran ulangnya Kak Elvina. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah ikutan sesi dokumentasi, sesi memberikan feedback. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Teman-teman yang mau bertanya boleh raise hand atau langsung ketik pertanyaannya di kolom chat. Insya Allah kami bacakan satu persatu untuk dijawab langsung oleh Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Apakah Ustadz sudah siap untuk ke sesi tanya jawab?
Alhamdulillah. Ustadz sudah kembali? Tidak. Permi- Tes. Kelas. Sila, ya, ya. Naam. Untuk pertanyaan pertama, Ustadz, izin bertanya, Ustadz. Teman saya memiliki sahabat dari kecil dan dan rumah mereka bertetangga dan keluarga mereka dekat. Waktu bayi, teman saya ini disusui sama ibunya. Teman saya karena susu ibunya belum keluar sehingga memperoleh donor ASI karena dari kecil bersama meskipun mereka berbeda jenis kelamin, namun karena saudara sepersusuan oleh orang tua mereka dibiarkan dekat. Karena mereka sudah diberitahu untuk tidak bisa menikah, namun mereka saling menyukai. Tapi mereka juga sadar tidak bisa menikah. Namun teman saya ini setelah saya nasihati beralasan tidak berdosa dan hanya ingin untuk tidak merasa kesepian. Apakah hal ini diperbolehkan, Ustadz? Assalamualaikum, Ustadz. Suaranya? Hmm, Ustadz, maaf, belum di on mic. Maaf Ustaz, suaranya belum terdengar. Tes, bismillah. Oke. Alhamdulillah. Tes. Alhamdulillah, kelas. Ya. Baik, saya kurang menyimak tadi. Pertanyaannya ada di kolom chat ya. Ya, tapi Di kayaknya sudah. paling di paling atas ya. Ya, Ustadz. Nah, Bertanya teman saya memiliki sahabat kecil. Teman saya disusul sampai ibunya karena susu ibunya kurang keluar. Meskipun mereka namun namun mereka saling menyukai tapi mereka sadar tidak bisa menikah. Namun teman saya ini setelah dinasihati, oh jadi mereka dekat tapi harapannya ini tidak berdosa hanya untuk saling menasihati. Nah ini lagi rame sekarang ini kasusnya ini. Halo, kedengaran suara saya? Alhamdulillah kedengaran, Iya. Ustadz. Jadi jadi jelas ya. Jadi ini berarti kalau dari segi fikihnya, kalau kita kembalikan hubungan mereka ini eh waktu kecil berarti ibunya melakukan donor ASI dan kebetulan mereka itu tetangga, tetanggaku, idolaku. Nah, maka ini sangat jelas ya. Jadi sangat jelas kalau di dalam Islam itu mereka itu mahram, itu sudah fix ya. Yang namanya mahram itu berarti mereka tidak boleh menikah. Nah, tetapi bagaimana yang perlu dipahami bahwa interaksi mereka itu berarti dalam batasan mahram ya. Jadi tidak berdosa interaksi mereka ya dalam batasan mahram seperti apa? Jadi seperti tidak berdua-duaan menjaga eh, pandangan satu sama lain juga adab-adab yang lain ya bagaimana sebagaimana antara kakak dengan
adik kandung juga. Nah, yang perlu dipahami adalah bahwa memang keduanya mereka ini walaupun mereka mahram ya, maka tidak boleh secara romantis seperti orang-orang yang sering terjadi hari ini. Saya sempat melihat berita hari ini itu dan sempat ramai dan saya merasa geli sekali, ngeri melihat berita itu, yaitu aktivitas hubungan sedarah dan itu sedang ramai. Sebentar sayang. Ya, maaf. Emang kalau ngisi di rumah begini risikonya banyak. Ya, jadi yang perlu diperhatikan ya, jangan sampai hubungan itu terlalu berlebihan sehingga bisa menyeret pada hubungan-hubungan yang dilarang selama ini seperti apa? Seperti pada perzinahan itu yang kita khawatirkan. Akibat apa? Akibat pada tataran mengikuti hawa nafsu dan setan itu akan selalu menjebak manusia. Nah, karena itu yang perlu dipahami bagi keduanya ini adalah itu untuk menjaga kedekatan yang mengarah pada syahwat. Ya, yang mengarah pada syahwat itu tetap dilarang, bahkan ya yang kita khawatirkan itu adalah hubungan-hubungan yang sampai kalau ini tidak dikontrol dengan baik, setan akan masuk sehingga menimbulkan perasaan suka yang akan sulit untuk dikendalikan. Nah, ini selalu saya sampaikan karena hubungan tadi itu adalah hubungan yang jelas-jelas mereka mahram dan tidak boleh menikah dan merasa seolah-olah nanti kalaupun saya menikah saya seolah-olah tidak berdosa menikah dengan dia. Ini yang kita khawatirkan. Ya, jadi setan itu sangat pintar menggoda manusia, membisikkan hal-hal yang syubhat, pada hal itu sudah sangat jelas sekali. Nah, itu jadi tetap dijaga hubungannya ya, jangan sampai melakukan hubungan yang memang berlebihan pada saudara sepersusuannya tadi. Ya, bisa dilanjut. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya, Ustadz. Untuk Kak Iqbal, boleh silahkan bertanya atau bisa on mic. Permisi Kak Iqbal, Faisal Aji. Silahkan bertanya kepada Ustadz. Terima kasih, tapi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya mau tanya, bagaimana caranya agar kita selamat dari fitnah, terutama dari fitnah akhir zaman, terkait hal nafsu. Soalnya di akhir zaman ini, di zaman modern seperti ini, banyak sekali remaja-remaja kita melakukan hubungan seksual di luar nikah. Mungkin karena sebabnya tontonan dari media sosial, pengaruh dari pengaruh dari budaya barat gitu ya. Bagaimana caranya agar kita kuat dalam menjaga iman? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Cukup, Kak Via. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Kak Iqbal atas pertanyaannya. Monggo Ustadz silahkan dijawab. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya secara umum ya, dalam Islam itu untuk terhindar dari fitnah perempuan ya, itu sudah mengatur dengan jelas ya di dalam apa? Di dalam aturan sistem pergaulan di dalam Islam itu nizamul ijtimai. Bagaimana
eh teman-teman sekalian, pertama berarti memang menjaga aturan-aturan pergaulan yang sudah ditentukan di dalam Islam. Bagaimana aturan-aturan pergaulan di dalam Islam itu supaya terhindar dari fitnah, maka cukup sebenarnya terikat pada aturan pergaulan dalam Islam. Seperti apa satu? Pertama adalah jangan pernah berdua-duaan dengan lawan jenis. Ini larangannya jelas. Ya la yakhluwana rajulun bimra'atin illa kana salisahuma syaiton. Janganlah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita. Kenapa? Karena illa kana salisahuma yang ketiganya adalah setan. Ini perintahnya sangat jelas sekali dan salah satu cara untuk menghindari fitnah itu seperti ini. Ya, dan banyak permasalahan yang terjadi hari ini itu adalah karena memang tidak memahami aturan-aturan pergaulan Islam. Makanya seorang wanita, apapun itu, ya dengan laki-laki jangan berdua-duaan, apapun itu alasannya, di tempat yang sepi. Maukah itu belajar kelompok, maukah itu dengan seorang guru, maukah itu dengan bapak-bapak, termasuk walaupun dia seorang dokter, memang dia harus tetap ditemani dengan mahramnya. Hal yang rawan. Kenapa? Karena perintah layak khulwana rajulun tadi itu adalah dengan seorang wanita itu apa? Karena perintahnya itu larangan, jangan itu biasanya berindikasi pada keharuman. Maka seorang laki-laki itu ketika dia sudah berdua-duaan dengan seorang wanita itu pintu fitnah yang paling besar. Dan dia memang kalau sudah kata janganlah biasanya hukumnya itu jatuhnya pada keharuman. Yang kedua itu hindari ikhtilat. Ikhtilat itu apa? Ikhtilat itu adalah campur baur. Kalau khalwat itu berdua-duaan, kalau ikhtilat itu adalah laki-laki dengan perempuan itu campur baur sama-sama. Tidak dua-duaan, tapi laki-laki dengan perempuan itu rame-rame. Ke pantai rame-rame, makan rame-rame bersama-sama, laki-laki dengan perempuan gabung, cerita-cerita, nongkrong-nongkrong, nongki-nongki katanya anak-anak sekarang itu. Malam mingguan bersama-sama, jalan ke pantai sama-sama. Itu ikhtilat campur baur. Laki-laki dengan perempuan bertemu dalam suatu majelis atau suatu tempat itu tidak ada keperluan syar'i di dalamnya. Hanya untuk senang-senang, hanya untuk cerita-cerita, hanya untuk nongkrong-nongkrong. Nah, itu yang bisa mengantarkan pada fitnah akhir zaman hari ini. Yang ketiga itu adalah perintah untuk menundukkan pandangan. Laki-laki itu perintah menundukkan pandangan, perempuan juga itu diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Ya, kedua-duanya. Karena ini bagian dari menjaga hati. Biasanya setan itu, pintu masuknya setan itu dari alat indera kita. Dari alat indera kita ini yang akan menjadikan kita itu masuk di dalam hati setan itu. Jadi Allah itu sudah memerintahkan qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Jadi perintahkanlah kepada laki-laki yang beriman itu yaghuddul basar, perintah untuk menundukkan pandangan. Wadul basar istilahnya. Perintah untuk menundukkan pandangan. Ya, jadi kalau ada yang menggoda di dalam hati kita, Allah itu memerintahkan apa? Tundukkan pandangan kita. Ya, tundukkan pandangan kita agar bisa terjaga dari getaran-getaran hati. Karena kalau sudah jatuh cinta itu jangankan kita lihat mukanya ya. Kita lihat sendalnya saja itu bisa bikin jantung kita berdetak 10 kali lebih cepat daripada biasanya. Maka penting ya untuk menjaga perasaan itu apalagi sampai saling tatap-tatapan. Kenapa pacaran itu bisa terjadi? Karena memang tatap-tatapan itu yang berawal dari tatap-tatapan dari kelebihan dari yang berlebihan itu dalam pacaran tadi itu. Nah, itu. Yang ketiga ya laki-laki dan perempuan itu sama ya perintahnya. Jadi perintah wadul basar itu sama. Ya kulil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Jadi perempuan itu diperintahkan juga menundukkan pandangan. Jadi perempuan itu tundukkan juga pandanganmu sama opa-opa Korea itu. Sama perintahnya. Jadi ayat itu dalam surat An-Nur itu bersambung itu.
Jadi kulil mu'minina yaghuddu min absarihim, sampai karena dengan demikian itu untuk menjaga kemaluan, wa yahfudzu furujahum. Ya, jadi diperintahkan dari mata dulu baru menjaga kemaluan. Karena pintu masuknya itu dari situ. Sama, laki-laki juga sama, perempuan juga sama. Jaga itu pandangan juga perempuan ya. Kemudian ketiga tadi, kemudian pertama tadi holwat, ikhtilat, kemudian wadul basar, sama-sama menundukkan pandangan. Ya, kemudian tutup aurat. Ya, ini sama-sama benteng juga ya. Jadi laki-laki tutup auratnya, perempuan juga tutup auratnya. Biasakan itu. Jadi ketika sudah keluar dari rumah, ya Allah itu sudah memerintahkan pada wanita-wanita untuk memakai pakaian yang wajib digunakan minimal tiga syarat ya yang harus digunakan yaitu apa? Jadi pertama memakai kerudung penutup kepala, memakai long dress yang longgar itu, kemudian kaos kaki sebagai salah satu penutup di hadapan laki-laki yang asik ya. Laki-laki juga begitu, jangan suka main bola itu tidak pakai baju, itu aurat itu ya. Atau pakai naik motor kendaraannya sampai di atas lutut sampai kelihatan itu ya menurut jumhur ulama yang paling kuat itu auratnya laki-laki itu memang jangan kelihatan di atas lutut karena itu bagian dari aurat. Pahanya jangan kelihatan. Itu aurat juga. Nah, itu ya itu beberapa poin yang perlu dipahami ya bagi anak-anak muda untuk terhindari fitnah akhir zaman sekarang ini. Baik, Ustadz. Terima kasih. Selanjutnya, untuk Sebentar. Kak Muhammad Arif Setiadi, silahkan untuk bertanya kepada Ustadz. Baik, terima kasih Kak Via dan teman-teman Jovisa semuanya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam. bertanya, Ustadz, untuk kaitannya hubungan laki-laki dan perempuan soal ikhtilat, kita juga perlu menjaga dari segi settingan obrolan mungkin ya, dan lain-lain. Yang ingin saya pertanyain itu tentang hubungan laki-laki perempuan yang tunangan, Ustadz, yang sudah bertunangan. Jadi eh, saya sendiri pernah dengar bahwasanya Islam itu sudah memberi hukum kalau semisal ada laki-laki yang berjanji sama perempuan atau dari ikhwan ke akhwat gitu ya, dia akan menikahi akhwat tersebut gitu. Dan ketika menawarkan tawaran tersebut, si akhwat itu menerima lamaran atau tunangan itu meskipun itu secara pribadi gitu. Apakah satu yang saya mau tanyakan apakah itu dihukum misah untuk tunangan gitu. Yang kedua, bagaimana hubungannya orang yang sudah bertunangan sebelum menikah untuk menjaga dari apa ya? Ya zina atau hal-hal yang memang kurang baik sebelum pernikahan. Itu saja Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih pertanyaannya, Kak Arif. Silakan Ustadz dijawab. Mohon maaf suaranya Tes, tes, sudah? terdengar kecil, Ustadz. Afwan. Belum terdengar? Tes, Bismillah. Tes. Alhamdulillah. Aman, Ustadz. Ya, baik. Terima kasih terkait tunangan. Tunangan mungkin menjadi saya mendeskripsikan tunangan yang dimaksud itu apakah dalam tataran khitbah atau tunangan yang memang dipahami oleh masyarakat umum kita selama ini yang tukaran cincin dan sebagainya ya. Tetapi saya berusaha memahami terkait pertanyaan yang diajukan tadi itu adalah terkait tunangan yang dimaksud mungkin saya mengarah eh, pada tataran khitbahnya. Jadi secara umum khitbah itu adalah sebenarnya adalah ajuan atau permintaan untuk meminang dari seorang laki-laki
pada seorang wanita. Nah, sederhananya ini banyak sekali penjelasannya sebenarnya. Sederhananya bahwa memang saya sudah membahas itu sebenarnya dalam buku saya yang judulnya Jalan Umi Soleha. Sederhananya yang perlu dipahami bahwa tunangan itu belum kita halal. Ya, dia masih hubungannya seperti seorang eh, wanita yang memang masih bukan mahram kita, sehingga hubungan-hubungan antara laki-laki dengan perempuan itu tetap terikat pada hukum-hukum pergaulan antara pria dan wanita. Seperti yang saya jelaskan beberapa poin tadi, jangan kholwat, jangan ikhtilat, kemudian pandangan tetap dijaga, kecuali memang kalau pada wanita yang memang sudah kita eh, mendorong kita untuk menikahinya, atau misalnya ada eh, atau larangan-larangan yang lain itu seperti batasan-batasan menutup batasan-batasan aurat, ya. Jadi hubungan khitbah, hubungan tunangan yang saya bingkai berusaha mengarahkan tadi itu, kalau misalnya tunangan yang dimaksud adalah khitbah, maka memang pertama poin yang dipahami itu di situ. Ya, jadi tunangan itu bukan pasangan halal kita. Dan memang khitbah itu adalah secara sederhananya permintaan itu untuk menikahi, ya, permintaan untuk menikahi dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Dengan karena itu, kalau seorang laki-laki datang kepada seorang wanita dalam hal ini tataran khitbah, maka eh, yang harus penting ditanyakan pada seorang laki-laki karena dia meminta menikah, jangan ada satu hal yang selalu saya ingatkan, yaitu tentang pentingnya soal waktu. Laki-laki itu datang meminta untuk menikahi misalnya seorang wanita. Maka ketika dia datang untuk menghitbah, berarti itu dia sudah ada harusnya ketetapan waktu yang ditentukan. Ya, yang ditentukan. Misalnya saya mau menikahi kamu kurang lebih 3 bulan lagi. Harus jelas waktunya. Jangan digantung kayak jemuran-jemuran saja itu. Kalau nggak diangkat-angkat itu kering itu. Wanita juga jangan mau digantung. Saya mau menikah, tapi kapan? Tunggu dulu. Itu bukan khitbah. Khitbah itu ya permintaan menikahi, maka memang harus segera ditanyakan, kapan kau menikahiku? Jadilah wanita yang tegas agar tidak sembarang laki-laki itu datang kepada kamu gitu juga. Dengan memfilter seperti itu justru menjadikan diri Anda itu menjadi wanita yang berharga. Nah, karena itu ya pertanyaan kapan untuk menikah itu bukan pertanyaan kita sudah jual mahal, tapi itu justru mencerminkan kepemahaman kita terhadap eh, masalah pernikahan dalam tataran tunangan khitbah tadi. Kenapa ini harus ditanyakan? Karena sederhana begini, ketika ada seorang laki-laki yang datang kepada Anda, dia tidak menentukan waktu, maka itu Anda itu digantung sehingga ketika laki-laki itu dia menghilang atau bagaimana lah tiba-tiba dia menikah, itu kita nggak tahu. Makanya seorang laki-laki itu ketika dia menghitbah sebutkan waktunya 3 bulan waktunya. Oke, 3 bulan lagi kita akan menikah. Dan 3 bulan itu adalah bagian dari janji yang sebagai seorang beriman, laki-laki yang beriman, ketika dia sudah berjanji menikahi selama misalnya dalam kurun 3 bulan, maka janji itu adalah bagian dari hukum syara yang harusnya dia tepatin. Jangan suka melempar janji. Karena janji itu adalah kalau bagi seorang muslim itu bagian dari hukum syara. Karena kita seorang laki-laki, seorang muslim itu diperintahkan hendaknya kita menepati janji yang sudah kita janjikan. Dan wanita ketika misalnya seorang laki-laki, dia sudah janji 3 bulan menikahi, ternyata setelah 3 bulan itu gak ada kabar-kabar juga, ya sudah, seorang wanita itu boleh berhak menerima tunangan lain, pinangan lain. Jangan juga terlalu baper, jangan berharap sudah jadi 3 bulan kok masih berharap sama dia. Jangan-jangan dia sudah pergi sama yang lain, kamunya masih berharap gitu. Jadi harus jelas 3 bulan misalnya, ya, Mbak kasih waktu misalnya 3 bulan. Tapi bagaimana kalau misalnya selama 3 bulan kita sudah rencana menikah, sudah mengajukan lamaran, ternyata ada kendala. Berarti laki-laki itu datang lagi untuk mengajukan permintaan dan waktu ulang lagi. Saya itu rencana kemarin mau nikah 3 bulan lagi, ternyata setelah 3 bulan saya kumpul-kumpul uang, ternyata uangku itu
ada masalah, maka saya ingin mengajukan lagi waktu kira-kira ya 2 bulan lagi saya akan menikahi kamu. Ya, buat lagi waktu. Masih kembali lagi pada wanitanya menerima atau tidak. 2 bulan lagi saya sudah menunggu 3 bulan selama ini. Waktu 3 bulan bagi saya itu kayak sudah setahun. Sementara kau menambah lagi gitu 2 bulan. Nah, tergantung wanitanya mau menolak atau tidak. Karena laki-laki itu nanti akan datang lagi untuk membuat akad baru. Diterima ya. Diterima, kalau tidak, tidak. Wanita berhak untuk mencari yang lain sudah lewat 3 bulan dari akad. Jadi gitu. Jadi hal yang dipahami dalam soal akad itu adalah seperti itu ya. Ya, dalam akad tunangan yang saya berusaha memahami dalam akad tataran khitbahnya. Baik Ustaz, jazakumullah khairan katsir. Oke, terima kasih, Ustaz. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ustaz. Ini ada dari room chat, Ustaz ya. Kak Insani, Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, seperti yang Ustadz Bismillahirrahmanirrahim. katakan tadi, terdengar Ustadz? Ya. Tes. Kedengaran suara saya? Ya, seperti yang Ustadz katakan tadi bahwa perasaan yang ada dalam diri kita itu pemberian dari Allah. Tapi kenapa ketika saya berdoa meminta seseorang yang saya inginkan, Allah tidak takdirkan dengan saya. Padahal saya sudah sangat yakin terhadap perasaan saya yang diberikan Allah terhadapnya. Apakah keyakinan dalam diri saya hanya keegoisan diri saya, atau memang masih pemberian dari Allah? Padahal Allah takdirkan dia bersama perempuan lain. Tapi dalam diri saya masih ada keyakinan terhadapnya. Sehingga saya masih berdoa untuknya dan saya pernah berkata bahwa perasaan ini akan abadi untuknya. Walaupun dia sudah bersama perempuan lain. Sehingga dalam diri saya tertanam saya tidak mau dengan yang lain kalau tidak bersamanya. Apakah ada yang salah dengan diri saya, Ustaz? Alhamdulillah. Ya, ini Mohon saya lagi dijawab. memahami perasaannya ini. Bentar, curhatannya. eh Tes, kedengaran suara saya? Alhamdulillah terdengar, Iya, Ustadz. jadi ya, jadi bisa berdoa, berberian, tapi kenapa? Ya, berdoa meminta seseorang yang kita inginkan. Allah tidak takdirkan dengan saya, padahal saya sudah sangat yakin terhadap perasaan saya yang diberikan. Dia sudah yakin, dianya yang nggak yakin mungkin ya. Berkeyakinan berarti hanya kegugusan selalu untuk masuk pemberian, padahal Allah takdirkan dia bersama perempuan lain. Tapi dalam diri saya masih ada keyakinan. Padahal Allah, ini yang bertanya berarti ini laki-laki. Padahal Allah takdirkan dia bersama. Ini bertanya ini perempuan berarti. Iya, yang tanya perempuan Ustadz. Oh, saya kira laki-laki. Ya. Tapi dalam diri saya itu masih ada keyakinan terhadapnya sehingga saya masih berdoa untuknya. Dan saya pernah berkata bahwa perasaan ini masih dan saya pernah berkata bahwa perasaan ini akan abadi untuknya walaupun dia sudah bersama perempuan lain. Sehingga dalam diri saya tidak dengan yang lain kalau tidak, saya tidak mau dengan yang lain kalau tidak bersamanya. Waduh. Ini masa yang ngeri juga ini. Ya. Jadi ini ini namanya maksa banget ini. Jadi seperti yang saya ungkapkan itu ya, kalau suka sama Afwan seseorang Ustadz, itu suaranya kecil. tes Bismillah. Alhamdulillah. Ya. Jadi ini sepertinya maksa banget ini. Jadi kalau suka sama seseorang itu ya jangan maksa banget gitu. Jadi prinsipnya kita itu saya selalu ingatkan ya,
Kalau dia baik, mudah-mudahan eh, dia itu dia didekatkan ya. Tapi kalau misalnya dia tidak baik, kita berharap semoga dia dijauhkan sejauh-jauhnya. Jadi prinsip dari hubungan pernikahan itu harusnya itu adalah pada tataran seperti itu. Jadi jangan maksa baik nggak baik, yang penting yang dia ya Allah gitu. Jadi saatnya kamu sadar gitu bahwa em, harus membuka diri bahwa yang namanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu sekuat apapun kita berdoa, ya, maka Allah lah yang menentukan perasaan itu. Sudah harusnya mulai membuka diri, ya. Jangan menyiksa diri dengan suatu perbuatan yang menurut kita itu yang terbaik, padahal menurut Allah itu tidak baik. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah itu ketika eh, or- berperang itu dianggap buruk bagi orang, tapi bisa jadi baik menurut Allah gitu. Ketika perang itu digunakan untuk membela yang benar gitu. Nah, jadi eh yang harus kita lakukan sekarang bagi yang bertanya ini berarti harus sabar ya. Sabar dalam cinta, sudah harus ikhlas ketika kehilangan, lupakan yang hilang dan pikirkan saja yang ada ya. Jadi bersabar. Jadi memang ini harus bisa membuka hati ya. Yakin boleh, tapi maksud saya itu jangan terlalu memaksakan ketetapan Allah. Artinya kalau misalnya dia sudah bukan yang terbaik buat kita ya sudah, berarti kita harus Allah itu masih memberikan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita harapkan. Dan itu yang harus kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama ini apa yang kita alami dalam hidup kita menurut kita itu tidak baik. Tidak hanya dalam soal jodoh, tapi termasuk dalam jalan hidup kita yang mungkin kita itu tidak menyadari bahwa segala pemberian Allah Subhanahu wa taala itu adalah itu sudah diatur yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ya penting bagi ada sekalian yang selalu saya ingatkan ya kalau dia sudah bersama orang lain berarti sudah ikhlaskan saja ya. Jadi untuk apa memikirkan satu orang yang di luar sana bisa jadi masih ada ribuan orang yang sebenarnya masih mengharapkan kamu gitu. Maka kalau misalnya bukan, jadi tidak ada lagi. Semoga setelah ini tidak ada lagi. Ah, saya tidak mau dengan yang lain gitu. Nggak seperti itu. Jadi kata Allah itu boleh jadi kamu benci sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu itu, padahal itu buruk bagi kamu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ya itu eh, perintah ini ketika mencerminkan tentang perang pada saat itu. Ya, banyak orang-orang yang tidak suka berperang, tapi sebenarnya perang itu bisa jadi baik. Ya, sama juga dengan perasaan. Dengan keputusan seperti dia itu sepertinya tidak baik, tapi sesungguhnya menurut Allah itu baik bagi kamu. Mungkin Allah itu sudah menyiapkan jodoh yang lebih baik lagi. Jadi bukalah hati gitu. Gitu ya. Baik, terima kasih Ustadz. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oh ya, Kak Naya yang tadi raise hand, apakah jadi bertanya? Oke, kita lewatin saja dulu ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, Muhammad Dida Armandio. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Kadang kita sebagai laki-laki kadang suka ragu bila mendekati perempuan dikarenakan kadang banyak perempuan yang menggunakan standar TikTok. Bagaimana pandangan Ustadz? Menurut Ustadz, kadang biasanya kita sudah dekat dengan perempuan tersebut di tengah jalan, sudah mau serius ke jenjang berikutnya. Tiba-tiba dia menetapkan standarnya, misalnya harta laki-lakinya harus setara hartanya Cipung. Allahuakbar. Bagaimana Kak Ustadz dalam menyikapi hal tersebut? Terima kasih. Ya. Mana tadi yang bertanya tadi bagaimana untuk menghadapi ketakutan? Maka sudah bertanya. Afwan sebelumnya bulan lalu yang mana di? Banyak sekali pertanyaan. Sudah. Bagaimana cara? Yang mana tadi di pertanyaannya di?
Ham Muhammad Dida Armandio, Ustaz. Baik sekali yang pada Iya, Masya Allah. Muhammad tidak ya. Assalamualaikum. Ustaz izin. Kita sebagai laki-laki kan suka mendekati perempuan dikarenakan kadang banyak perempuan yang menggunakan standar TikTok. Bagaimana pandangannya Ustaz kadang misalnya kita sudah dekat dengan perempuan tersebut. Wah, ini perempuan yang disukai itu perempuannya itu berarti dia standar TikTok gitu. Di tengah jalan sudah mau serius ke jenjang berikutnya tiba-tiba eh, dia sudah menetapkan bagaimana. Eh, jadi nggak dalam Islam itu nggak ada standar TikTok ya, nggak ada standar Instagram, nggak ada standar Meta. Kalau dalam Islam itu standar kita menikahi itu jelas ya. Eh, Wanita itu dinikahi karena apa? Ya, di situ dijelaskan dari hartanya, ya, dari keturunannya, kecantikannya, dan Allah mengingatkan yang paling penting dan Rasul mengingatkan yang paling penting adalah agamanya. Dan Rasul mengingatkan pilihan terbaik itu adalah pilihan agamanya. Jadi bukan TikTok. Jadi banyak kita lihat sekaya apapun artis, setampan apapun idola kita di TikTok gitu, seganteng apapun tipe gitu misalnya gitu. Ya itu menurut saya standar yang keliru. Ya standar kita yang baik itu adalah ketika melihat sesuatu itu dari hatinya. Maka kalau tentu hatinya itu yang saya maksud adalah ketaatannya kepada agama. Jadi seorang laki-laki yang baik itu harusnya menjaga niat ya bahwa menikah itu ya bukan untuk standar TikTok, standar materialistik yang terlalu melihat apa yang ada di sosial media hari ini. Nah, maka kalau ada misalnya wanita seperti itu, ya berarti dan dia menolakmu, berarti justru itu bisa jadi tanda Allah itu menyelamatkan kamu supaya kamu itu tidak terjatuh pada standar seorang wanita yang dia salah menggunakan standarnya selama ini. Selama ini mungkin kenapa menemukan wanita seperti itu? Mungkin karena terlalu salah kita bergol. Misalnya bisa jadi circle selama ini kita seperti itu. Tapi sungguh di luar sana banyak yang justru melihat pasangan kita itu yang memang dia tidak melihat dari segi harta, justru dia hanya melihat ya dari agamanya. Jadi eh, tetap patokan kita itu bukan pada TikTok, bukan pada yang lain ya, tetapi patokan kita itu adalah bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah sudah menentukan bahwa pilihlah yang terbaik dari agamanya, karena kalau baik agamanya insya Allah itu yang lain juga baik walaupun hartanya itu kayak kaya kaya amat. Tapi kalau orang yang paham agama dia akan mencari harta, mencari uang, mencari rezeki untuk memenuhi keluarganya. Kecantikannya itu bagi orang yang paham agamanya itu cantik itu perlu, tapi walaupun kamu tidak cantik, menikah dengan orang yang paham agama, dia akan berusaha membuat kamu selalu cantik tiap hari gitu. Begitu juga keturunannya gitu. Keturunannya walaupun misalnya tidak baik-baik amat keturunannya, tapi kalau orang yang paham agama, ketika misalnya ada keluarga kita misalnya dia bermaksiat, maka menjadikan keturunannya kita itu atau keluarganya kita itu sebagai lahan dakwah. Itulah yang saya maksud bahwa penting sekali memang soal agama itu. Pilihlah yang terbaik memang sesuai yang kita harapkan selama ini. Kalau misalnya kita selama ini dibuka dengan standarisasi TikTok, ya maka berarti ini kesempatan bagi kita gitu ya untuk eh, tes ya kesempatan bagi kita untuk bisa menjaga diri. Kalau misalnya menemukan perempuan seperti itu berarti memang bukan yang cocok, bisa jadi seperti itu dan memang Allah melindungi kita. Demikian. Nah, Alhamdulillah, terima jazakumullah khair kepada Ustadz Raul. Ustadz, panggilannya siapa nggih?
Terserah Mi. Terserah saja. Ustadz Munafar. Je, je, je. Ye. Oke. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Ustadz Munafar atas ilmu dan inspirasinya, juga untuk teman-teman semua yang setia membersamai dari awal hingga akhir. Kami juga mengundang teman-teman untuk berbagi insight atau hikmah dari kajian malam ini di Instagram Story, lalu jangan lupa tag pemateri kita ya di @laudemunafar_official dan @sobatjovisa.id biar makin banyak yang ikut merasakan manfaatnya. Oke, kami ucapkan mohon maaf jika selama acara ini berlangsung ada hal-hal yang kurang berkenan. Lalu dan khusus untuk teman-temannya. Mohon maaf. Baik dari saya sebagai host maupun dari teman-teman leaders Jovisa lainnya, kami ucapkan mohon maaf sekali lagi. Sampai jumpa di Jovisa Talk berikutnya setiap Ahad malam, dan khusus teman-teman yang akhwat perempuan atau ciwi-ciwi ini bisa juga join kajian rutin Jumanji, Jumat malam mengaji, program spesial Soleha Story. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Terima kasih dan Ustaz. kegiatan Jazakallah khair Ustadz. Anda. Oke, izin pamit ya. Selamat Yeay. istirahat Ustadz. Ustadz.